Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada salah satu putra baginda raja yang tidak pernah keluar istana. Kehidupannya yang mewah, bersih dan serba sempurna membuatnya tidak tahu bagaimana keadaan rakyat sebenarnya. Ia bahkan tidak pernah melihat apa yang dinamakan tempat kotor, karena mengira semua tempat itu serupa dengan istana, bersih, rapi, dan berkilauan. Kebiasaannya, kemanapun pangeran berjalan, ia tidak pernah mengenakan alas kaki. Namun setelah beranjak dewasa, ia meminta kepada baginda raja untuk berjalan-jalan keluar istana. Mendengar permintaan itu, tentu baginda raja tidak bisa melarangnya, sebab pangeran adalah anak yang paling disayanginya. Apapun yang diinginkannya pasti dipenuhi oleh baginda raja. Maka sang pangeran pun pergi dengan didampingi beberapa pengawal istana. Ia berjalan menyusuri jalanan kota tanpa mengenakan alas kaki seperti kebiasaannya saat berada di dalam istana. Namun hanya beberapa meter berjalan, kakinya terluka karena terantuk batu. Sambil menahan rasa sakit, ia berkata dalam hati, "Ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali. Aku harus memperbaikinya." Dan setelah itu, pangeran pun kembali pulang ke istana dan mengadukan kejadian itu kepada ayahnya. "Wahai ayah, jalan-jalan di kota ini sangat jelek ayah. Kakiku sampai terluka karenanya," keluhnya. "Benar anakku, sebaiknya kamu harus lebih berhati-hati," jawab baginda raja. "Aku punya usul ayah. Bagaimana kalau semua jalan di negeri ini dilapisi dengan kulit sapi? Dengan demikian kan jalanan akan menjadi baik dan halus. Tolonglah ayah, penuhi permintaanku," pinta sang pangeran. Mendengar usul itu, baginda raja pun terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Namun ia tak mungkin menolak keinginan anaknya. "Baiklah wahai anakku, aku akan mewujudkan keinginanmu," sahut baginda raja. Kemudian baginda raja pun mengumpulkan para menteri istana dan memerintahkan agar semua hewan sapi dipotong dan diambil kulitnya. Mendengar kebijakan yang aneh itu, salah satu menteri pun bertanya, "Wahai paduka yang mulia, untuk apa kulit sapi itu?" Baginda raja pun menjawab, "Kulit sapi itu untuk melapisi semua jalan di negeri ini agar menjadi bersih dan halus. Ini adalah permintaan anakku dan aku harus mewujudkannya." Menteri lain pun menimpali, "Ampun paduka yang mulia, tapi itu membutuhkan banyak sapi paduka. Sedangkan keuangan kerajaan tak cukup untuk membelinya paduka." Dengan menahan amarah, baginda raja pun kembali berkata, "Bukankah negeri ini banyak peternak sapi? Kita ambil paksa dari mereka." Para menteri istana pun tak berani membantah. Namun kebijakan itu membuat seluruh rakyat resah, terutama para pemilik ternak sapi. Mereka lalu mengadukan masalah ini kepada Abu Nawas. "Tolonglah wahai Tuan Abu, kami tak ingin sapi-sapi kami diambil paksa Tuan," keluh para peternak dengan nada yang sedih. "Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi sekarang kalian pulanglah ke rumah masing-masing," jawab Abu Nawas dengan singkat. Dan singkat cerita, setelah Abu Nawas tiba di istana, ia pun segera menghadap baginda raja. "Wahai paduka yang mulia, apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa paduka akan melapisi jalanan kota dengan kulit sapi?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar Abu Nawas," sahut baginda raja. "Memangnya kenapa paduka? Apa yang membuat paduka berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Ini adalah keinginan anakku Abu Nawas. Kakinya terluka gara-gara jalanan yang rusak," jawab baginda raja. "Apakah tidak ada jalan keluar lain paduka? Kebijakan ini sangat merugikan rakyat. Mereka akan kehilangan mata pencaharian paduka," ujar Abu Nawas. "Sudah aku katakan, ini adalah keinginan anakku dan aku tidak mungkin menolaknya," sahut baginda raja. Kemudian dengan bijak Abu Nawas pun berkata, "Ampun paduka yang mulia, kenapa harus melapisi seluruh jalanan kota dengan kulit sapi paduka? Bukankah akan lebih mudah dan hemat apabila hanya melapisi telapak kaki putra paduka? Dengan 2 potong kulit sapi, kita buatkan sepasang sepatu paduka." Baginda raja pun terdiam mendengar saran tersebut. Kata-kata sederhana itu membuka pikirannya.
Mengapa ia harus mengubah seluruh negeri bila solusinya ada pada dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan rakyatnya? Wah, kamu bener Abu Nawas. Keputusanku ternyata sangat keliru, ucap Baginda Raja dengan menyesal. Dan akhirnya sepatu dari kulit sapi pun dibuat. Ketika sang pangeran mengenakannya, ia sangat bahagia. Kini ia bisa berjalan kemanapun tanpa khawatir kakinya akan terluka. Dari kisah ini terdapat pelajaran yang sangat mendalam. Seringkali kita berpikir bahwa dunia harus berubah agar kita bisa hidup nyaman. Kita ingin mengendalikan sesuatu, menghindari kesulitan, bahkan menyesali takdir ketika segala sesuatunya tak berjalan sesuai dengan keinginan. Namun, apakah dunia harus berubah untuk kita? Atau justru kitalah yang harus menyusahkan diri? Ketahuilah bahwa jalan kehidupan tak akan selalu lurus. Batu dan rintangan akan selalu ada, tapi kita punya pilihan. Apakah akan melapisi seluruh jalan dengan permadani agar tak merasa sakit, atau melapisi hati dengan keteguhan untuk menghadapi semua itu? Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. "Mana mungkin kami sanggup menemani ayah, karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagari yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi, permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu, kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat.
Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sudah menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak? Padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir, yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran dengan makna dan sejarah di balik Yaumal Asyura, sebuah hari yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam. Ia ingin memahami lebih dalam tentang peringatan ini dan makna yang terkandung di dalamnya. "Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang Yaumal Asyura. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Dan mengapa hari itu begitu penting?" tanya Baginda Raja penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, Yaumal Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Hari itu diperingati pada tanggal 10 Muharram dan memiliki makna yang sangat mendalam, Paduka." Baginda Raja mengangguk, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. "Beberapa peristiwa penting terjadi pada hari itu, Paduka," lanjut Abu Nawas. Salah satu yang paling penting adalah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain, yang terjadi di Karbala. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengingatkan kita pada perjuangan melawan ketidakadilan. Baginda Raja merasa terharu dengan cerita tersebut. Jadi peringatan Yaumal Asyura adalah untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Husain, tanya Baginda Raja. "Benar itu, Paduka," jawab Abu Nawas dengan mantap. Selain itu ada juga keyakinan bahwa pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dengan membelah Laut Merah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan pentingnya iman dan ketakwaan seseorang, Paduka. Baginda Raja berpikir sejenak kemudian berkata, "Abu Nawas, mengapa kita harus mengingat peristiwa-peristiwa ini? Memangnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yaumal Asyura?" Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, Yaumal Asyura mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya berjuang melawan ketidakadilan seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Husain. Dan kedua, pentingnya iman dan ketakwaan seseorang kepada Allah.
seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya pentingnya bersyukur dan mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baginda Raja mengangguk setuju, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal di hatinya. Lantas bagaimana Abu Nawas cara kita agar bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Abu Nawas kembali tersenyum dan kemudian menjelaskan. Paduka yang mulia, cara yang terbaik untuk mengamalkan pelajaran dari Yaumul Asyura adalah dengan selalu berusaha berbuat kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, dan tidak pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan. Kita juga harus selalu mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baginda Raja merasa terinspirasi oleh penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Aku merasa mendapat pemahaman yang lebih tentang Yaumul Asyura dan maknanya. Abu Nawas kemudian menjawab, Paduka, ilmu dan kebijakan sejati datang dari hati yang tulus dan selalu ingin belajar. Semoga kita semua mengambil hikmah dari peringatan Yaumul Asyura dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Ia sering datang ke berbagai tempat dan menyampaikan khotbah yang sama, di mana ia selalu menyebut bahwa para ulama sebagai orang yang bodoh. Khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatannya itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada Baginda Raja dan meminta supaya Abu Nawas diadili. Di dalam ruang sidang, sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad yang menuntut agar Abu Nawas dihukum. Baginda Raja memulai sidang dengan bertanya, Abu Nawas, apa benar kamu telah menuduh dan menebar fitnah bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Ya, benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Lalu apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja lagi. Mohon maaf Paduka, sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di dalam ruangan ini, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan menyuruh pengawal untuk mempersiapkannya. Dan setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian berkata, Baiklah para ulama yang agung, aku meminta kepada kalian semua untuk menulis jawaban pada kertas dari pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Kamu jangan main-main Abu Nawas. Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Sudah, dijawab saja. Nanti kamu juga akan tahu, balas Abu Nawas. Para ulama itu pun menuliskan jawabannya masing-masing pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban. Jawaban para ulama ternyata bikin geleng-geleng kepala. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Sedangkan ulama yang keempat, roti adalah makanan yang bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di dalam ruangan sidang, Kalian semua itu adalah para ahli ilmu, tapi tidak ada satupun yang mempunyai jawaban yang sama tentang sebuah roti. Wahai Paduka, jika sebuah roti saja jawaban mereka tidak ada yang sama, apakah mereka berhak menentukan khotbahku itu benar atau salah? Nah, inilah maksudku, bahwa mereka para ahli ilmu adalah orang-orang yang bodoh Paduka. Bagaimana bisa Paduka mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti mereka? Bukankah terasa lucu? Mereka tidak ada yang sepakat, bahkan untuk sesuatu yang dimakan setiap hari.
Tapi anehnya, mereka dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia lantas dibebaskan dari hukuman. Dan memang kita sebagai seorang muslim sudah barang tentu mendapatkan berbagai macam dinamika-dinamika dalam kehidupan. Dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun salah, kita perlu hati-hati. Kita perlu introspeksi diri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu, perintah Baginda Raja dengan penasaran. Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya, ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak, perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa, tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai, ia tersenyum sambil menjawab. Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja.
Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan," kata anak itu dengan penuh percaya diri. "Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya?" tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. "Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana?" ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Baiklah, apa pertanyaanmu, Nak?" Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. "Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati?" ucapnya. "Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan." Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Burung dalam genggamanmu itu sudah mati." Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. "Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan," teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu," ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, Ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, Nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, Nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah.
Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?" Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan." Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain.